kegentingan memaksanya, dan hal-hal yang sudah dijabarkan oleh konstitusi tersebut ditabrak dengan seenaknya oleh Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Kami nilai beliau punya intensi dan itikat buruk untuk sengaja mengkhianati dan melanggar konstitusi. Ini apalagi diperkuat dengan banyak sekali pakar hukum, profesor hukum, ahli hukum yang ada di dalam pemerintahan Joko Widodo yang tidak mungkin tidak tahu bahwa Perpu Cipta Kerja terbitan Presiden itu melanggar konstitusi. Yang lebih membuat kami marah lagi adalah Perpu Cipta Kerja yang sudah jelas-jelas inkonstitusional tersebut malah disahkan oleh DPR. Saya juga baca jawaban Bung Melki gitu loh. Ya, saya nggak bicara soal BEM UI disusupi asing, jadi ya nggak sepenting itu juga buat asing nyusup-nyusup ke BEM gitu loh. Tapi ya jangan over value lah sama diri sendiri. Yang jelas, saya berharap tentunya ya baca dan pahami dengan benar. Jangan sampai ya berjarak dengan mahasiswa lainnya karena tidak merasa terwakili. Karena gini, bicara soal UU Cipta Kerja ini kan bicara soal lapangan kerja. Mayoritas mahasiswa yang setelah lulus itu pasti akan mencari kerja gitu, yang layak, yang baik setelah kuliah. Jadi ini kita berbicara atas nama siapa gitu. Kan itu yang penting untuk kita pertimbangkan dan kita perhitungkan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menolak pengesahan Perpu Ciptaker menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. BEM UI menyebut pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang adalah tindakan inkonstitusional. Apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Kegentingan memaksanya, dan hal-hal yang sudah dijabarkan oleh konstitusi tersebut ditabrak dengan seenaknya oleh Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Kami nilai beliau punya intensi dan itikat buruk untuk sengaja mengkhianati dan melanggar konstitusi. Ini apalagi diperkuat dengan banyak sekali pakar hukum, profesor hukum, ahli hukum yang ada di dalam pemerintahan Joko Widodo yang tidak mungkin tidak tahu bahwa Perpu Cipta Kerja terbitan Presiden itu melanggar konstitusi. Yang lebih membuat kami marah lagi adalah Perpu Cipta Kerja yang sudah jelas-jelas inkonstitusional tersebut malah disahkan oleh DPR, dewan yang seharusnya mewakili suara kami, dari mana unsur korupsinya dan lain sebagainya gitu. Saya rasa anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekarang lebih paham daripada saya, bisa melihat betul Perpu Cipta Kerja ini dampak negatifnya dari mana gitu. Korup itu kan tidak harus berupa tindakan korupsi yang diatur dalam undang-undang korupsi. Tindakan yang korup, tindakan yang destruktif, tindakan yang merusak, tindakan yang menghancurkan, itu pun termasuk tindakan-tindakan korup gitu loh. Saya ingin mengingatkan betul seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat tadi gitu loh, bahwa konten yang kami buat, hal-hal yang kami publikasi adalah bentuk kritik yang keras yang harus dimaknai sangat jauh. Ya, gini Mbak Livina, kita tahu bahwa memang BEM UI itu mahasiswanya pintar gitu, dan pikirannya juga berbeda dan kita menghormati itu. Ya silakan saja, faktanya kan semua sudah diselenggarakan sesuai dengan prinsip, sesuai dengan prosedur terkait hal ini. Ya tapi kadang memang ada kenaifan ya yang kami kira terkait dengan apa yang dilakukan gitu. Jadi ya yang kami sedihkan itu kadang-kadang narasi itu nggak jauh beda sama narasi yang biasanya saya hadapi di politik gitu loh Mbak Livina gitu loh. Nah jadinya ya partisipasi sudah dilakukan dan Satgas Ciptaker juga udah setiap hari keliling kemana-mana gitu. Jadi kalau saya teman-teman nggak ikut, berarti ini nggak partisipatif. Kan nggak kayak gitu kita melihat sebuah produk hukum gitu loh. Jadi ya kalau memang peduli, makanya kami tekankan lagi ya sejak kemarin-kemarin kemana aja gitu loh. Oh ya ada masalah ini itu ya, ini tetap berjalan gitu. Jadi ya kalau cuma teriak-teriak ya silahkan, tentunya itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, kita menghormati itu dan kita mendorong juga. Tapi kalau itu cuma kemampuan terbaik BEM UI, ya kami kira BEM UI bisa lebih jauh dan lebih baik daripada. Saya juga baca jawaban Bung Melki gitu loh. Ya saya nggak bicara soal BEM UI disusupi asing, jadi ya nggak sepenting itu juga buat asing nyusup-nyusup ke BEM gitu loh. Tapi ya jangan over value lah sama diri sendiri. Yang jelas, saya berharap tentunya ya baca dan pahami dengan benar, jangan sampai ya berjarak dengan mahasiswa lainnya karena tidak merasa terwakili. Karena gini, bicara soal UU Cipta Kerja ini kan
bicara soal lapangan kerja, mayoritas mahasiswa yang setelah lulus itu pasti akan mencari kerja gitu, yang layak, yang baik setelah kuliah. Jadi ini kita berbicara atas nama siapa gitu. Kan itu yang penting untuk kita pertimbangkan dan kita perhitungkan. Oke, jika dikatakan bahwa selama ini BEM UI kemana saja, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya narasi untuk menolak cipta kerja ini merupakan narasi yang konsisten dari teman-teman BEM UI beserta seluruh elemen, tidak hanya mahasiswa, termasuk juga teman-teman kelas pekerja, buruh, nelayan, petani, dan lain sebagainya. Ini adalah narasi konsisten yang kita gaungkan dari tahun 2020. Sejak pembahasannya masih sangat tidak partisipatif, sejak masih draftnya tidak mau dibuka dan tidak transparan, sejak dia disahkan malam-malam ketika penolakannya sedang kencang-kencangnya di tahun 2020 gitu loh. Kemudian kita dihadiri dengan putusan MK yang mengatakan bahwa cipta kerja itu, Omnibus Law cipta kerja itu inkonstitusional bersyarat. Tapi di awal tahun ini, kita kembali dihadiahi hadiah tahun baru yang sama sekali tidak menyenangkan kalau menurut kami. Adanya Perpu Cipta Kerja yang bagi kami adalah itikat buruk Presiden Jokowi untuk sengaja mengangkangi konstitusi. Kenapa saya katakan sebagai itikat buruk? Karena tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu bahwa tindakannya dalam membuat Perpu Cipta Kerja tersebut inkonstitusional. Tidak mungkin juga seluruh pakar hukum, seluruh profesor hukum, seluruh ahli hukum yang ditempatkan Jokowi di dalam kabinetnya tersebut tidak mengingatkan bahwa tindakan beliau dalam menerbitkan Perpu Cipta Kerja tersebut melanggar pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Sehingga bagi kami ada itikat buruk dari kekuasaan saat ini, Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang jelas-jelas inkonstitusional, mengangkangi konstitusi. Namun, yang lebih parahnya lagi, tindakan ini diamini, diiyakan oleh seluruh isi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bukannya mewakili suara-suara kita untuk menolak produk hukum inkonstitusional ini, tapi malah ikut-ikutan menyetujui, mengesahkan, sehingga bagi kami, publikasi kami ini adalah bentuk kemarahan yang luar biasa, bentuk kekecewaan kami. Ya, saya nggak ngerti itu maknanya apa gitu, metaforanya apa, tapi ya yang jelas ada kebutuhan untuk kepastian hukum dari beberapa program-program yang juga berjalan. Prosesnya kita lakukan secara benar, secara formalnya benar, secara prosedurnya benar gitu. Ya terlepas dari kritikan dari teman-teman mahasiswa, ya silakan dicari ya, apa yang dilakukan oleh Satgas Ciptaker terus berjalan. Terkait DPR, silakan mungkin pihak DPR yang mungkin bisa menjawab gitu. Tapi memang kan Perpu ini juga dikeluarkan oleh pemerintah karena adanya putusan MK sebelumnya gitu. Nah jadi yang penting bagi kami adalah jangan sampai apa yang disampaikan oleh kawan-kawan gitu tidak relate dengan apa yang permasalahan yang benar-benar terjadi di saat ini gitu. Ya kita bisa berdebat lah, proses hukum ada profesor A, B, C, D dan lain-lain gitu. Tapi terlepas dari itu, pesan saya ya jangan sampai narasi-narasi yang disampaikan oleh BEM UI yang kita harapkan, saya yakin bisa lebih dari ini, kira-kira begitu.